Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman ceret, dimanapun anda berada, kita bertemu kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita ngoprek teman-teman, ini sesuai permintaan. Ada yang minta cara menyetel napkur delco itu seperti apa atau gimana. Nah ini kebetulan kita udah ada di unitnya. Ini Blue Winner biasa yang suka dibikin praktek teman-teman. Nah kita akan coba sedikit menjelaskan cara menyetel delco napkur itu seperti gimana. Nah ini untuk teman-teman, kemarin tuh om siapa ya yang nanyain tuh, saya lupa lagi. Beliau inbox cara menyetel napkur. Nah untuk penyetelan napkur itu mudah teman-teman, tinggal kita merasakan feeling kita, dimana kita harus mengandalkan perasaan kita, apakah perasaan kita udah nyatu sama mobil atau belum. Nah di sini kita diujinya. Nah untuk langkah pertama itu kita kasih tanda dulu di sini. Ini mau pakai spidol atau pakai apa, yang penting bisa menandai. Itu gunanya untuk nanti seandainya tidak menemukan setelan yang pas, kita kembalikan ke seperti biasa, seperti bawaannya. Nah itu langkah pertama. Terus yang selanjutnya kita kendorkan, ini bau 12, ini satu, ini satu. Nah ini. Nah untuk selanjutnya, untuk penyetelan itu tidak ada standarnya harus gimana, harus seperti apa, karena mungkin tiap mobil itu beda-beda. Jangan jadi patokan ada celah ini nih, ini masih banyak atau ke atas atau ke bawahnya, itu nggak bisa jadi patokan. Tapi yang bisa jadi patokan itu dari perasaan kita, dari suara mesin kita. Jadi mungkin tiap mobil itu beda-beda, jadi kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan yang kita dengar, seperti itu teman-teman. Nah untuk selanjutnya, kalau udah dikendorkan ini, hidupkan mesin, biarkan anget dulu. Nah setelah anget kita gas-gas, kira-kira pembakaran udah normal, udah anget. Nah baru kita setel ini. Nah untuk penyetelan itu kita udah tahu dari awal, dari titik ini, titik tanda. Nah kita coba geser ke depan atau ke belakang. Nah ini dari titik ini, nanti hasilnya seperti apa kita sambil dengarkan suara mesin, suara knalpot. Nah gitu. Ini coba kita geser ke depan, kita dengarkan hasilnya seperti gimana, apakah suaranya semakin kenceng atau malah getar. Kita pundurkan lagi ke belakang dari titik ini. Nah kita cari yang pas. Nah untuk patokan yang pas itu, menurut saya, menurut pengalaman saya, kita geser-geser ini, kita cari yang pas. Nah untuk menentukan yang pas itu kita cari putaran mesin yang halus. Biasanya mesin itu getar, kalau bahasa Sundanya itu nggak gebreg. Nah seperti itu. Nah kita cari yang halus, kemana, atau maju atau mundur. Nah kalau udah menemukan yang halus, ini agak dikencangkan lagi. Nah untuk selanjutnya, itu langkah pertama. Terus yang selanjutnya dengan menekan gas. Nah ini kita tekan gasnya. Kalau udah menemukan settingan yang kira-kira tadi kita udah pas, halus, nah kita coba gas dengan responsif, dengan cepat kita gas, sereng seperti itu. Nah kalau untuk menentukan dengan gas itu, kalau udah ketemu yang kira-kira tadi kira-kira pas, kita coba gas. Kalau rasa enteng, tidak ada ngelitik atau tidak ada knocking istilahnya, kalau bahasa Sundanya itu norok tok, jadi suara mesin itu tok 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 tok. Nah seperti itu pas digas tinggi itu. Nah itu kayaknya udah pas. Nah seperti itu. Kalau untuk menentukan juga, kita coba maju ke depan sini, geser. Nah, kita sambil gas. Biasanya kalau terlalu depan itu, yaitu ada suara knocking, neroktok istilahnya. Kalau terlalu ke belakang itu gas itu lambat, nggak responsif. Nah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal geser-geser ininya aja sambil digas-gas.
Apabila terlalu depan masih dirasa ada suara yang knocking, rock suara mesin tek 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 tek. Nah, seperti itu kita turunkan lagi. Kita cari yang pas yang tidak ada suara knocking dan yang tarikan gasnya itu enteng. Nah, intinya cuma itu aja teman-teman untuk patokan, untuk menentukan setelan napur yang pas itu seperti itu. Jadi tidak ada patokan segimananya, itu tergantung kondisi mesin dan tergantung feeling kita. Nah, itu aja teman-teman, cara-cara untuk menyetel napur itu seperti itu, tidak susah. Kalau seandainya nanti udah diutak-atik ini tidak menemukan yang enak, ya tinggal kembalikan lagi ke titik awal karena tadi kita udah kasih tanda. Nah, syukur-syukur kita menemukan settingan yang lebih enak. Karena ini sebenarnya di sini itu menentukan tenaga enak, enteng, ke bahan bakar irit tuh dari sini juga pengaruh teman-teman. Nah, makanya kalau settingan napurnya pas, tenaga enak, enteng, ke bahan bakar irit. Tapi kalau settingannya nggak pas, tenaganya loyo, tidak bertenaga, ke bensin itu juga boros karena pembakarannya tidak sesuai. Nah, itu aja teman-teman. Untuk sedikit penjelasan cara menyeting napur itu seperti itu. Tidak ada ketentuan harus segimana, itu tergantung feeling teman-teman. Oh iya teman-teman, mungkin untuk teman-teman ada yang tanya-tanya sebenarnya gunanya nyetel napur itu buat apa. Nah, itu kita harus sedikit tahu apa yang kita oprek itu sebenarnya gunanya buat apa, cara kerjanya gimana. Nah, kita jadi tahu supaya kita itu mengoprek itu tahu tujuannya buat apa. Nah, sebenarnya ini ada tujuannya, yaitu buat mengatur titik pengapian supaya pas. Ini kerjanya hampir sama dengan vakum delco yang di bawah. Cuman kalau yang vakum delco di bawah itu udah otomatis terisap oleh kevakuman dari karburator. Nah, kalau yang ini menyetel dengan manual dengan cara digeser-geser. Soalnya ini kan nggak pindah-pindah, udah kalau segitu aja diem. Nah, sebenarnya tanpa menyetel ini mobil bisa hidup, cuman tidak sempurna. Nah, makanya kita harus tahu sebenarnya menyeting napur itu buat apa dan cara kerja vakum delco itu seperti apa. Kalau untuk vakum delco di video sebelumnya kita udah bahas seperti itu. Nah, ini juga menyetel napur itu tidak jauh seperti itu gunanya, kerjanya yaitu untuk merubah titik pengapian supaya lebih cepat atau lebih lambat. Nah, kalau yang dari vakum delco itu udah otomatis, udah menyesuaikan, tapi ini kita merasakan dengan feeling. Begitu teman-teman. Oke, mungkin buat sedikit penjelasan biar nggak ribet, kita cobakan sedikit dengan gambaran teman-teman. Kita sedikit belajar online teman-teman. Nah, ini kita di sini belajar teman-teman, kita belajar bareng-bareng. Maaf, mungkin ini bukan maksud untuk menggurui, tapi ini sekadar sharing buat teman-teman yang masih awam, masih bingung masalah perceretan. Nah, kita di sini belajar bareng-bareng. Mungkin kalau udah yang senior tuh dianggap angin lalu aja, begitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman kerjanya. Nyetel napur itu seperti gini. Kita ibaratkan di buku ini biar mudah dimengerti mungkin teman-teman. Nah, untuk mesin 4 langkah itu kerjanya seperti ini teman-teman. Nah, ini piston, kita bayangkan ini piston, ini silinder. Ini jangan dibayangkan ini silinder 1, silinder 2, silinder 4 ya teman-teman. Tapi ini kita bayangkan satu silinder. Nah, untuk cara kerjanya itu seperti ini. Di dalam satu silinder itu kerjanya itu ada 4 langkah. Nah, ya makanya kita sebut mesin 4 langkah. Ada mesin 4 langkah, ada mesin 2 langkah biasanya untuk 2 tak. Nah, kita sedikit ngebahas mesin 4 langkah ini. Nah, ini jadi langkah-langkahnya itu ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4.
Nah itu dalam 1 silinder berarti artinya, nah ini kan 4 silinder. Nah kita bahas istilahnya 1 silinder yang ini aja nih, yang ada knalpot ini. Nah, seperti itu. Jadi di dalam 1 silinder itu ada 4 langkah untuk bisa membuat mobil itu hidup sama jalan dan bertenaga. Nah seperti ini teman-teman. Dalam 1 silinder ada 4 langkah. Di antaranya untuk langkah 1 itu ini langkah hisap. Jadi ini saya udah kasih tanda, ini TMA titik mati atas. Nah ini paling atas, sedangkan yang bawah ini TMB titik mati bawah. Jadi piston itu antara naik sini ke atas sampai ke bawah itu ada pembatasnya seperti ini. Nah untuk langkah pertama itu langkah hisap. Jadi piston itu dari atas, dari titik mati atas menuju ke bawah sini. Nah ini saya tandakan dengan panah menuju ke bawah. Nah gini. Ini dalam gerak ini namanya langkah hisap. Jadi menghisap dari karburator, menghisap udara dan bensin yang masuk ke silinder sini. Nah, langkah 1 hisap. Nah, udah nyampe ke bawah, titik mati bawah. Nah, langkah kedua itu piston itu kompresi. Nah, dari bawah menuju ke atas dengan campuran udara dan bensin yang udah terhisap. Nah, dikompresi ke atas. Nah, sini. Nah, untuk sebelum nyampe ke atas itu terjadi pembakaran yang terjadi di pemetikan antara busi. Jadi bahan bakar, kompresi sama percikan api itu terjadi di sini. Nah, meledaknya itu di sini di posisi kedua, di langkah 2 dikompresi. Nah, ini yang menentukan tenaga buat kendaraan itu di sini di nomor 2. Jadi di sini tuh harus pembakarannya harus normal. Nah, kita lompat dulu yang langkah yang ketiga. Nah, ini ya usaha. Jadi setelah terjadi pembakaran di sini meledak, otomatis ada tekanan piston itu untuk ke bawah. Didorong ke bawah, hasil ledakan dari sini tuh piston itu ke bawah. Nah, ini yang menghasilkan gerak usaha. Nah, dari sini tuh mobil itu mesin itu menghasilkan tenaga itu di sini. Segimana mendorong ke bawahnya kencangnya, nah, itu yang menghasilkan tenaga. Setelah dari bawah itu piston itu naik lagi ke atas, langkah keempat itu namanya buang. Nah jadi dari bawah dari atas ke bawah itu usaha menggerakkan kruk as, yaitu naik lagi ke atas untuk membuang sisa pembakaran yang keluar dari knalpot. Nah jadi ditekan lagi ke atas, keluar berupa kotoran hasil pembakaran itu dari knalpot. Nah seperti itu. Nah itu langkah-langkah itu dari 1, 2, 3, 4 itu terus menerus selagi mesin berjalan itu seperti itu. Nah yang akan kita bahas itu ini masalah kompresi. Ini masalah kompresi ini. Jadi sebelum piston sebelum nyampe di titik mati atas itu di sini tuh ini saya udah kasih tanda. Nah ini kita ibaratkan di sini sebelum berapa derajat nyampe ke atas itu pembakaran itu terjadi, pemetikan busi itu udah meledak. Nah kita yang setel untuk napur itu untuk menentukan di sini di antara udah nyampe ke atas atau di tengah-tengah atau masih di bawah. Nah itu gunanya menyetel napur itu di sana teman-teman. Jadi kita menentukan pembakaran yang sempurna itu di sebelah mana. Soalnya kalau di putaran mesin itu nggak tentu ya, kadang-kadang putarannya cepat, gimana kebutuhan kita kadang pelan. Nah makanya pembakaran ini pasti rubah-rubah, nggak sesuai standarnya di tengah-tengah. Tapi pada waktu kecepatan tentu itu harus menyesuaikan. Mungkin kalau naik turunnya cepat, kecepatan tinggi itu pembakarannya harus lebih cepat juga. Kalau putaran mesinnya lambat, pembakarannya ya lambat juga. Jadi semua itu diatur dari vakum delco ini yang udah otomatis. Nah salah satunya, nah itu salah satunya dari situ. Dan faktor penunjangnya itu yaitu dari napur untuk menentukan titik ini, menentukan yang pas itu di tengah-tengah itu yang mana. Nah seperti itu teman-teman. Karena kalau tidak pas itu, kalau kita pikir dengan logika, kita putaran mesin dengan kecepatan tinggi,
pembakaran tidak berubah, itu ya mengakibatkan itu dia yang tadi yang saya jelaskan, ada suara knocking, norok tok istilahnya teman-teman, tek 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 tek. Nah, seperti itu di mesin itu. Nah, itu disebabkan karena timing pembakaran pengapian di sini itu tidak pas. Jadi kita ibaratkan piston masih di bawah atau piston udah di atas, tapi pembakarannya udah meledak duluan seperti itu. Jadi antara piston naik ke atasnya itu tidak pas pada waktu meledaknya pengapian dari sini. Nah, itu makanya kita akan cari titik itu supaya pas, supaya tenaganya normal dan bahan bakarnya juga irit begitu teman-teman. Nah, ini untuk sedikit gambaran, ini delco. Nah, ini dalaman delco, ini baut-bautnya, ini vakum delconya. Nah, jadi kerjanya menyetel napur itu jadi menggeserkan casing. Sementara ini kan ini as delco, ini yang tengah, ini dudukan platina yang digerakkan oleh vakum delco, ini casing. Nah, jadi kalau untuk penyetelan napur itu cuma kita menggeserkan casing luar, entah yang dalamnya itu kan masih diam. Nah, kita menggeserkan ini supaya ini titik pengapian itu platina atau pulsar itu geser. Ini kalau ke sini nanti ininya nanti ikut juga geser ke sini. Kalau gesernya ke sini ke kiri, ininya juga geser nanti ke sini. Nah, gitu teman-teman. Kalau yang digerakkan sama ini udah otomatis ke vakum dari karburator. Gitu teman-teman. Jadi untuk intinya itu untuk mengatur titik ini aja teman-teman nih, supaya pembakaran itu pas dan normal. Nah, ini gunanya menggeser-geser napur itu seperti itu. Dan gunanya vakum delco juga sama untuk menentukan ini soalnya kalau tidak pas itu biasanya ya ke tenaga loyo, ke bahan bakar juga boros, biasanya di knalpot juga banyak kerak-kerak hitam karena pembakaran yang tidak pas itu, belum waktunya meledak udah meledak, atau ada juga yang udah nyampe atas tapi belum meledak pembakarannya, ada juga itu disebabkan karena kita tidak pas menyetel ini antara napur itu. Nah, itu teman-teman penjelasan singkat, mudah-mudahan bisa dimengerti buat teman-teman semua, sedikit penjelasan tentang napur dan vakum delco, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan patah semangat, kita terus sama-sama belajar, kita terus ngoprek ceret kesayangannya supaya lebih enak lagi, lebih baik lagi. Oke, sekian dulu teman-teman tip kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dimanapun Anda berada teman-teman ceret, tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman, supaya membuat videonya lebih semangat lagi teman-teman. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.